Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aniyatur Rahmaniah dan rekan saya Rindang Sari Mawarni. Di sini kami dari kelompok 18 akan menjelaskan analisis kami, yaitu telaah ungkapan komunikatif dalam kurikulum bahasa Arab MA dan aplikasinya dalam buku teks. Selamat menonton. Oke, sebelum kami mulai telaah dari buku ini, alangkah baiknya mengetahui rumusan masalah. Apa saja rumusan masalahnya? Yang pertama yaitu apa pengertian ungkapan komunikatif, dan yang kedua, bagaimana telaah ungkapan komunikatif dalam buku bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 10 yang sesuai dengan KMA 183 2019. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara mengaplikasikan ungkapan komunikatif yang ada dalam buku bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 10 yang sesuai KMA 183 2019. Oke, kami mulai. Yang pertama yaitu pembahasan tentang apa itu ungkapan komunikatif. Ungkapan komunikatif adalah Terdapat pengertian kalimat komunikatif. Suatu kalimat dikatakan komunikatif jika maksudnya dapat dipahami oleh pendengar atau pembacanya secara benar. Supaya maksud kalimat itu dapat dipahami secara benar, kalimat itu harus mengandung kejelasan gagasannya. Suatu kalimat akan jelas gagasannya jika tersusun menurut pola penyusunan atau kaidah yang benar. Selain itu, kalimat yang kita sampaikan harus efektif. Artinya, maksud kalimat itu dapat ditangkap oleh pendengar atau pembaca sama persis dengan yang disampaikan oleh pembaca atau penulisnya. Syarat-syarat kalimat komunikatif yaitu 1. Mengandung kejelasan isi atau ketersampaian pesan. 2. Tersusun secara cermat dan mengikuti kaidah yang benar. Dan yang ketiga, mengandung penalaran yang benar dan logis. Kita meninjau buku ajar bahasa Arab dari segi komunikatif karena di dalam KMA nomor 183 tahun 2019 terdapat tantangan eksternal dan tantangan internal dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, tantangan internal dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab antara lain: A. Pembelajaran bahasa Arab di madrasah masih cenderung strukturalistik, yaitu kurang fungsional dan kurang komunikatif. Perlu dikembangkan pembelajaran bahasa Arab yang tidak berhenti pada kaidah bahasa Arab, akan tetapi juga pada keterampilan berbahasa Arab. B. Bahasa Arab memiliki peran yang penting sebagai alat memahami ajaran-ajaran Islam dari sumber otentiknya yang berbahasa Arab, merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. C. Penguasaan bahasa Arab yang kurang, di samping menimbulkan kesalahpahaman terhadap kitab suci, juga menurunkan minat mempelajari agama Islam dari sumber otentiknya seiring dengan kemudahan mengakses konten agama Islam secara instan melalui internet, media sosial, dan kemajuan dunia teknologi informasi lainnya. Karena itu, kurikulum bahasa Arab harus lebih mendalam dan meluas, sehingga cukup untuk membekali kompetensi literasi peserta didik. Lalu, tantangan eksternal pengembangan kurikulum bahasa Arab adalah 1. Bahasa Arab sebagai bahasa internasional saat ini juga mengalami perubahan yang cepat dan cenderung beragam, sehingga kecenderungan bahasa Arab dengan pola fusha atau baku sudah bergeser dengan pola amiyah atau bahasa pasaran. Dengan visi Indonesia sebagai pusat studi agama Islam dunia, maka pengembangan kurikulum bahasa Arab harus dapat merespon kecenderungan tersebut. Yang kedua, penutur bahasa Arab lambat laun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi dalam menyediakan konten agama Islam secara instan menimbulkan kecenderungan rendahnya minat generasi muda menggali ilmu agama. Lalu, di sini ada tujuan pengembangan kurikulum bahasa Arab. Pengembangan kurikulum bahasa Arab bertujuan mempersiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi global dan alat untuk mendalami agama dari sumber otentik. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang kedua yaitu bagaimana telaah ungkapan komunikatif dalam buku bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 10 yang sesuai dengan KMA 183 2019.
Halo teman-teman, di sini saya Aniatur Rahmaniah akan melanjutkan pembahasan dari poin yang kedua. Karena sebelumnya yang poin pertama yaitu sudah dijelaskan tentang apa itu ungkapan komunikatif dan apa dari segi faktor internal dan eksternalnya. Dan yang kedua yaitu tentang analisis ungkapan komunikatif dalam buku teks bahasa Arab kelas 10 Madrasah Aliyah. Dan sebelumnya kita harus tahu apa dasar dari analisis ini, yaitu saya memadukan dengan KMA 183 tahun 2019. Bisa kita lihat di sini. Di sini ungkapan komunikatif apa yang dimaksud dalam KMA di sini, yaitu bisa dilihat dari titik 2.6, yaitu mengamalkan perilaku responsif dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dunia. Yang artinya ungkapan komunikatif ini sangat penting sekali untuk di dalam buku, karena seorang siswa dapat menelaah dan bisa cepat berkomunikasi dengan sesamanya dengan lancar dan jelas. Di sini juga ada 3.6, yaitu mengevaluasi teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema. Saya akan bahas 3 tema, yaitu al-marafiqul. Yang pertama yaitu al-bayanatus syakhsiyah, yang kedua al-marafiqul amma fil madrasah, dan yang ketiga yaitu al-hayah fil usrah wa sakanit tulab. Dan di sini secara umum saja ungkapan komunikatif di dalam KMA 183 2019 dijelaskan bahwa yang dimaksud ungkapan komunikatif di sini apa sih? Yaitu dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal. Jadi di sini KMA menyebutkan bahwa ungkapan komunikatif adalah yang terpenting, yaitu memperhatikan adanya bentuk, makna, dan fungsi susunan gramatikal. Di sini sangat jelas sekali bahwa ungkapan komunikatif adalah sebagai dasar dari pentingnya bentuk, makna, dan susunan gramatikal. Dan selanjutnya yaitu apa aja sih contoh ungkapan komunikatif yang ada di dalam KMA 183 2019. Di sini bisa dilihat ya. Yang pertama yaitu ada ibarat al-amr wa thalabi, yang artinya yaitu kalimat perintah dan permintaan. Seperti apa contohnya? Yaitu jahizil makulat min fadlik, amsi saburah law samah. Ini berarti kalimat perintah dan permintaan. Dan yang kedua ada lagi yaitu tolabal hudur, yaitu permintaan untuk segera, untuk datang, untuk hadir, yaitu seperti ta'al ya Ahmad, ta'al ya Fatimah. Yang ketiga yaitu ada juga al-amr bil mubadarah, perintah untuk cepat, untuk segera dimulai, untuk mengabarkan sesuatu. Contoh, akhbir ummuk halan idhab wasta'din min abik. Di sini sudah jelas sekali ungkapan komunikatif sangat dibutuhkan sekali dalam untuk berbicara. Dan sesuai tadi yang sudah dijelaskan, yaitu sesuai dengan bentuk, makna, dan susunan gramatikal. Yang selanjutnya yaitu ada juga uslubun nahi, yaitu dari beberapa kata yang larangan. Seperti yang pertama itu waspada, at-tanbih, waspada, yaitu yang contohnya la tukhalif nidamil madrasah ala dawam wala tasraf fil af'ali wal amwal. Di sini sudah jelas sekali, artinya adalah sebuah kewaspadaan. Dan yang selanjutnya yaitu at-tahdir. At-tahdir yang berarti peringatan. Di sini ada contohnya yaitu la tasri' fil kalam, jangan cepat-cepat dalam berbicara. Tamahilil fil fisir, berpelan-pelanlah dalam berjalan.
Di sini sudah jelas sekali bahwa ini adalah suatu peringatan. Dan yang selanjutnya pada gambar yang sebelahnya yaitu ada juga kata-kata ucapan at-tahni'ah seperti syukron jazilan, Eid Sa'id, anta najih. Dan selanjutnya yaitu ada taqdimil ara, yang contohnya yaitu afdhalul qira'ah 'ala rasmi li'anna al-qira'ah tufiduni katsiran. Dan yang selanjutnya yaitu al-i'lan, seperti contohnya yaitu indana tahfidz khas li sa'ril asir al-burtuqal. At-tahni'ah tadi yang berarti ucapan, dan yang kedua taqdimul ara, kiriman opini, dan yang ketiga yaitu al-i'lan, suatu periklanan atau suatu pemberitahuan, ya seperti itu. Itu masuk dalam ungkapan komunikatif yang dimaksud dalam KMA 183 2019. Dan selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan analisis kepada penerapan dalam buku bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 10 yang akan saya cocokkan dari KMA tadi. Kita melihat dari kompetensi dasar. Di sini dari bab 1, 2, dan 3 kompetensi dasar yang ada dalam ungkapan komunikatif yaitu ada dalam 4.1. Yang ada dalam bab 1 yaitu bertema al-bayanatus syakhsiyah, dan yang kedua yaitu al-marafiqul ammah fil madrasah, dan yang ketiga yaitu al-hayah fil usrah fi sakanit tulab. Ketiga-tiganya ini dalam kompetensi dasar dalam 4.1 itu sudah jelas sekali dalam ungkapan komunikatif, karena di sini ada kata mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik, dan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya serta sesuai dengan gramatikal. Di sini yang manakah yang menjelaskan sesuainya ungkapan komunikatif? Yaitu ada dalam kata memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara benar sesuai dengan gramatikal. Struktur gramatikal di sini yang ada berbeda-beda dalam bab 1, 2, dan 3. Dalam bab 1 yaitu an-nakirah wal ma'rifah bi al wad dhamair wal idhofah bi ma'na lam. Dan yang kedua, bab kedua yaitu ada al-mubtada wal khobar, dan yang ketiga ada al-mubtada yaitu khusus dalam dhamair yaitu dhamir-dhamir, dan wal khobar fi'il mudhari yaitu khobar dari fi'il. Di sini kenapa sesuai dengan ungkapan komunikatif tadi sudah dijelaskan dalam KMA sangat persis seperti ini juga, yaitu memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara benar yang sesuai dengan struktur gramatikal. Dan yang selanjutnya yaitu saya akan membahas per bab yang dimulai dari bab 1 yaitu tentang al-bayanatus syakhsiyah. Di sini ada disediakan dalam buku yaitu saya akan menganalisis tentang al-istima'. Di sini itu ada perintah istami' ila ma yali. Di sini seorang siswa disuruh untuk mendengarkan teks qiraah yang akan dibacakan oleh seorang guru, dan setelah itu seorang siswa dalam proses istima ini harus memahami makna struktur gramatikal, karena setelah adanya teks dibacakan oleh seorang guru istima ini, seorang siswa harus menjawab sebuah pertanyaan, yaitu di sini contohnya dari pertanyaan dari istima tadi, aina dhahabat tullab wa thalibat fis sanatid dirasatil jadidah, seperti itu. Jadi di sini ketika seorang siswa sudah memahami dari segi makna struktur kalimat, pasti seorang siswa dapat menjawabnya. Di sini
dijelaskan juga bahwa seorang siswa madrasah sama seperti dari bab 1 tadi, yaitu adanya istima'. Istima' di sini seperti yang saya katakan tadi juga, seorang siswa harus memahami makna dari segi makna, bentuk, dan struktur gramatikal agar bisa menjawab dari sebuah pertanyaan yang akan disediakan setelah guru membacakan teks ini. Karena seorang siswa di sini itu mendengarkan qiraah teks yang akan dibacakan oleh seorang guru. Sebelumnya tadi saya lupa menjelaskan bahwa di setiap bab itu ada istima', qiraah, muhadzatsah, dan kitabah. Dari bab yang kedua yaitu dari al-marafiqul ammah. Di sini ada hiwar. Contoh hiwar di sini yaitu tentang yang pertama diwanul madrasah. Di sini keseluruhan struktur dari gramatikal di sini sudah sesuai dan bentuk dari makna juga sudah sesuai. Karena di hiwar di sini yaitu diwanul madrasah, yaitu tentang sekolah. Di sini dari bab 2 yang selanjutnya yaitu ada al-qiraah, yaitu yang berjudul al-marafiqul ammah. Di sini saya melihat ungkapan komunikatif di sini sudah sesuai bentuk, makna, dan struktur gramatikal. Jadi adapun gambarnya juga sudah sesuai untuk menunjukkan seorang siswa dapat melihat bahwa teks ini mengungkapkan bahwa tentang al-marafiqul ammah. Dan selanjutnya dari bab yang ketiga yaitu tentang al-hayah fil usrah wa fi sakanit tulab. Di sini yang pertama yaitu ada, saya langsung membahas tentang al-hiwar. Hiwar yang ada di sini yaitu tentang al-hayatul ailiyah. Ini sudah sesuai karena yang berjudul tentang yang maknanya al-hayatul ailiyah, yang maknanya kehidupan dalam keluarga. Di sini hiwar ini akan dipraktekkan seorang siswa di depan kelas, dan ini menurut saya, analisis saya sudah sesuai dengan ungkapan komunikatif karena seorang siswa dilatih untuk membaca hiwar ini untuk dipraktekkan di depan kelas dengan sesuai bentuk, makna, dan susunan gramatikalnya. Di sini saya lihat teksnya pun juga sudah sesuai dengan makna, bentuk, dan struktur gramatikal. Dan dari yang selanjutnya yaitu bab 3 tentang bab 3 dari buku ini yaitu dalam segi maharah al-qiraah, yaitu tentang usratun sa'idatun. Usratun sa'idatun di sini juga sudah sesuai karena di sini seorang siswa juga disuruh untuk mengevaluasi dalam membaca, yakni dalam membaca harus sesuai dengan bentuk, makna, dan susunan gramatikal yang sesuai dalam bab buku ini. Ada juga al-qiraah contoh yang lain yang selanjutnya yaitu ada fisakani yang berarti dalam tempat tinggal. Di sini juga seorang siswa disuruh untuk menganalisis atau mengevaluasi dari sebelum membaca. Seorang siswa harus mengetahui susunan gramatikal dari makna dan juga bentuknya. Jadi menurut saya di sini juga sudah sesuai dalam KMA. Jadi menurut saya dari ketiga bab tersebut sudah sesuai dalam KMA 183 2019 karena ketiganya sudah memenuhi adanya ungkapan komunikatif yang tadi sudah saya jelaskan dalam poin 4.1, adanya suatu kalimat
di dalam buku tersebut menyebutkan bahwa harus sesuai dengan bentuk, makna, huruf, dan susunan gramatikal. Dan yang selanjutnya yaitu pembahasan dari bab 4 sampai bab 6 yang akan disampaikan oleh Saudari Rindang Sari Mawarni. Pokok bahasan buku ajar bahasa Arab. Di sini bab yang keempat, bagian yang B, pembelajaran hiwar atau percakapan. Yang pertama, pendahuluan. A. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah dipelajari. B. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu melakukan percakapan tentang hiwayatul tulab wal ma'rud. C. Guru memberi penjelasan mengenai teknik pembelajaran yang akan diberikan. Kemudian 2. Kegiatan inti yang berisi A. Guru menanyakan siswa tentang hiwayatul tulab wal ma'rud dan siswa menjawab sesuai dengan kemampuannya. B. Guru memberikan jawaban siswa yang mengalami kesalahan. C. Guru memberi contoh percakapan tentang hiwayatul tulab wal ma'rud disertai penjelasan mengenai arti kata yang masih belum dipahami siswa. D. Siswa mempraktikkan hiwar atau percakapan hiwayatul tulab wal ma'rud. E. Guru memperbaiki kesalahan yang dilakukan siswa. Nah, komponen-komponen yang terdapat dalam buku Bahasa Arab kelas 10 bab keempat ini telah sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019 yang dilihat dari segi komunikatif. Di sini siswa telah diajak untuk mempraktekkan percakapan sehingga dalam mempelajari mata pelajaran bahasa Arab tidak hanya berfokus pada nahwu sharafnya juga, namun juga bisa mempraktekkan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita lanjut ke bab 5, buku ajar MA kelas 10 mata pelajaran bahasa Arab. Di situ terdapat komponen belajar. Bagian B, pembelajaran hiwar yang intinya sama seperti bab 4 tadi. Dan kita lihat di kegiatan inti. Bagian D, siswa mempraktekkan hiwar atau percakapan tentang al-mihnah wal hayah. Guru memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Di bab 5 ini telah sesuai dengan aspek komunikatif. Lalu selanjutnya yaitu bab 6, pada proses pembelajaran. Di situ terdapat proses pembelajaran. Di bagian yang A ada pembelajaran mufradat atau istima, yang kegiatan intinya yaitu A. Guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang terdapat dalam mufradat tentang al-mihnah wa nizam. B. Pembelajaran hiwar, sama seperti bab ke-4 dan ke-5. Bab hiwar ini intinya siswa mempraktekkan hiwar atau percakapan tentang al-mihnah wa nizam. C. Pembelajaran tarkib, kegiatan intinya A. Guru mengajak siswa mendiskusikan penyebab terjadinya perbedaan antara fi'il mudhari' yang marfu' dan yang mansub. Dan bagian yang D, pembelajaran qiraah atau membaca. Kegiatan inti, guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran qiraah ini berkaitan dengan pembelajaran hiwar, yaitu tentang al-mihnah wa nizam. E. Pembelajaran kitabah atau menulis. Kegiatan inti, guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran kitabah ini berkaitan dengan pembelajaran tarkib tentang fi'il mudhari' marfu' dan fi'il mudhari' mansub. Lalu dalam KI dan KD, mata pelajaran bahasa Arab kelas 10 juga terdapat contoh-contoh ungkapan komunikatif. Di sini disebutkan ungkapan komunikatif at-tahni'ah atau ucapan selamat. Uhani'ukum bi fawzikum as-sahih, uhani'ukum bi 'idil fitril mubarak, kullu 'amin wa antum bi khair, 'idun sa'idun, 'idun mubarak, Ramadan karim. Dan taqdimul ara
afdhalul qiraah 'alal ism li'anna al-qiraah tufiduni katsiran dan al-i'lan. Nah, dari bab 1 sampai bab 6 buku ajar MA kelas 10 mata pelajaran bahasa Arab telah sesuai dengan aspek komunikatif dan syarat-syarat bagaimana kalimat disebut sebagai kalimat komunikatif. Yang syarat-syaratnya yaitu 1. Mengandung kejelasan isi, 2. Tersusun secara cermat, dan ketiga mengandung penalaran yang benar dan logis. Dan telah sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019 yang dimana tujuan pengembangan kurikulum bahasa Arab yaitu bertujuan mempersiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi global dan alat untuk mendalami agama dari sumber otentik yang pada umumnya menggunakan bahasa Arab dan melalui proses rantai keilmuan atau isnad yang terus bersambung hingga sumber asalnya yaitu Al-Quran dan Hadis. Sekian telaah buku ajar MA kelas 10 yang dilihat dari aspek komunikatif dari makalah kami yang berjudul Telaah Ungkapan Komunikatif dalam Kurikulum Bahasa Arab MA dan aplikasinya dalam buku teks. Selanjutnya yang terakhir yaitu poin ketiga, yaitu bagaimana cara mengaplikasikan ungkapan komunikatif yang ada dalam buku bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 10 yang sesuai KMA 183 2019. Dan yang terakhir yaitu poin yang ketiga, yaitu tentang bagaimana pengaplikasian ungkapan komunikatif. Bagaimana sih pengaplikasiannya dalam yang sesuai dalam buku bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 10. Di sini bisa saya analisis, yaitu pengaplikasiannya dengan hiwar dan kitabah. Hiwar contohnya yaitu seorang siswa bisa mengamalkannya seperti dalam berbicara kepada sesamanya dengan memperhatikan makna, bentuk, dan struktur kalimat. Dan dari segi kitabahnya yaitu seorang siswa bisa dapat mengarang suatu karangan sesuai dengan tema dan sesuai dengan makna, bentuk, dan struktur gramatikal yang sesuai dalam pembelajaran setiap bab, yaitu dari bab 1 ada nakirah dan makrifah, dan yang kedua ada dari mubtada khobar, dari yang segi domair, dari segi mubtada yang umum. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kami berdua pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.